Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Ananda Salihah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita hari ini. Karena dengan nikmat tersebut kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Ananda Salihah, hari ini pelajaran kita apa? Hari ini pelajaran kita adalah akidah. Apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini insya Allah kita akan membahas bab 4. Ya, hari ini kita akan mulai membahas bab yang baru, yaitu bab 4 tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi hari ini kita masih membahas tentang rukun iman. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada para malaikat. Hari ini kita akan membahas rukun iman selanjutnya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Lebih tepatnya Ananda Salihah, hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang berjudul Umar dan Taurat. Ya, jadi hari ini kita akan membahas kisah Umar yang berjudul Umar dan Taurat. Adapun tujuan kita belajar hari ini Ananda Salihah, kita akan memahami dan mengambil pelajaran dari kisah. Ya. Ini dia tujuan pelajaran kita pada hari ini. Memahami dan mengambil pelajaran dari kisah. Yang punya buku, silahkan disiapkan bukunya. Buka bab 4. Ini dia pembahasan kita. Ya, Ustaz juga membuka bukunya. Jadi, kita akan masuk atau mulai membahas bab 4 tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Yang akan kita bahas hari ini kisah penuh hikmah yang berjudul Umar dan Taurat. Sekarang dengarkan ya Ananda Salihah, Ustaz akan bercerita. Jadi ceritanya seperti ini Ananda Salihah. Pada suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke tempat Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat yang ditulis dengan bahasa Arab. Ya. Jadi Umar ini ingin menemui Rasulullah, ya. Pergi ke tempatnya Rasulullah sambil di tangannya ada kertas. Ya. Kertas. Di sana ada tulisan kitab Taurat. Lalu Umar membaca lembaran Taurat tersebut. Ketika di hadapan Nabi, Umar membaca lembaran Taurat tersebut. Ya. Maka seketika wajah Rasulullah SAW pun berubah, Ananda Salihah. Berubah karena marah. Menunjukkan bahwa Rasulullah itu sedang marah. Ya. Menggambarkan bahwa Rasulullah itu sedang tidak senang dengan apa yang Umar baca. Lalu seorang dari kaum Ansar berkata kepada Umar, celakalah kamu wahai Umar. Mampus kamu sekarang Umar. Begitu ya kalau bahasa kita. Apakah kamu tidak melihat wajah Rasulullah? Ya. Celaka kamu wahai Umar. Mampus kamu sekarang. Ya. Kamu sudah membuat Rasulullah marah. Lihat wajah Rasulullah itu marah. Begitu kata seorang dari kaum Ansar. Kemudian Rasulullah pun berkata, ya, melihat apa yang dilakukan Umar, dia sedang membaca kitab Taurat di hadapannya. Maka Rasulullah SAW pun langsung bersabda, janganlah kalian bertanya kepada ahlul kitab
Ustaz, siapa sih ahlul kitab? Atau apa sih ahlul kitab? Ya. Jadi ahlul kitab ananda salihah artinya adalah umat-umat terdahulu yang diberikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Jadi kan kita membahas tentang kitab suci Taurat. Dan Taurat itu diberikan kepada seorang nabi yang bernama Nabi Musa. Jadi umatnya Nabi Musa disebut dengan ahlul kitab. Nah, paham insyaallah ya. Jadi umat terdahulu yang diberikan wahyu, yang diberikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka lah ahlul kitab. Jadi kita kembali lagi. Rasulullah pun ketika melihat Umar membaca kitab Taurat di hadapannya, maka Rasulullah berkata, "Janganlah kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang apapun." Kenapa? Karena mereka tidak bisa memberi petunjuk kepada kalian. Mereka sebenarnya berada dalam kesesatan. Ya. Jadi orang yang sesat dan salihah, orang yang tidak benar perbuatannya, tidak bisa memberikan petunjuk ke jalan yang benar kepada orang lain. Ya. Jadi kita tidak boleh bertanya kepada ahlul kitab. Orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh bertanya kepada mereka. Karena mereka itu sesat. Dan jika kita bertanya, takutnya kita akan ikut ke dalam kesesatan mereka. Ya. Kemudian perkataan Rasulullah, entah kalian akan mendustakan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Ya. Jadi jika kita bertanya kepada ahlul kitab, kita akan mendapatkan kebalikannya. Ya, entah kebenaran itu akan kita tidak percayai, atau keburukan itu, kebatilan itu akan kita benarkan. Itu yang akan kita dapatkan. Makanya Rasulullah melarang kita, ananda salihah, melarang sahabatnya dan melarang kita semua sebagai umatnya untuk bertanya kepada ahlul kitab. Kemudian sekarang perhatikan perkataan Rasulullah. Demi Allah, seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku. Ya. Jadi seandainya ananda salihah, Nabi Musa yang diberikan kitab Taurat kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup dan bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib Nabi Musa harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dia ingin selamat. Nah. Jadi ananda salihah, satu-satunya ajaran ya agama yang benar setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran Islam, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun ajaran-ajaran atau kitab suci yang lainnya seperti Taurat, itu kita tidak boleh baca, kita tidak boleh ikuti. Ya, karena semua yang ada di dalamnya itu sudah dirubah oleh umat sebelumnya. Inilah dia kisah tentang Umar dan Taurat. Kemudian ananda salihah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Umar dan Taurat, yang pertama ananda salihah, kita harus beriman tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Ya. Wajib kita percaya dan mengimani bahwa ada kitab-kitab yang Allah turunkan
kepada para nabi dan rasul. Contohnya kalau di sini disebutkan adalah Taurat. Kalau kitab yang lain Ananda Soleha yang kita baca sebagai pegangannya umat Islam adalah Al-Quran. Ya. Itu dia salah satu kitab suci yang Allah turunkan. Kalau Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kalau Taurat kepada Nabi Musa. Nah, itu dia pelajaran pertama. Kita harus beriman dan percaya terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian pelajaran kedua Ananda Solehah yang bisa kita ambil dari kisah ini, kita tidak boleh membaca kitab selain Al-Quran. Seperti kitab Taurat. Ustaz, kenapa kita tidak boleh membacanya? Padahal kan kitab Taurat juga adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Ya. Kenapa Ustaz kita tidak boleh membacanya? Dengarkan jawabannya Ananda Soleh. Karena isi dari kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu seperti Taurat, ada juga namanya kitab Injil, ya, ada namanya Zabur. Semuanya itu telah dirubah oleh orang, ya. Jadi semua kitab-kitab terdahulu itu sudah berubah, telah diubah oleh manusia. Ya. Ada yang benar dibuat menjadi salah. Kemudian yang hukumnya halal dirubah menjadi haram, seperti itu, ya. Jadi semua kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah. Oleh karena itu Rasulullah melarang kita untuk membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kalau Al-Quran, Ustaz, ada enggak yang merubah? Tidak ada. Ya. Kenapa Ustaz berkata demikian, Ananda Solehah? Karena Allah sendiri yang menjamin, yang akan melindungi bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah bisa dirubah sampai hari kiamat. Ya, Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Tapi kalau kitab-kitab terdahulu, Allah tidak menjamin untuk menjaganya. Maka kita diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, tapi selain Al-Quran kita tidak boleh baca. Karena di dalamnya sudah banyak dirubah. Nah, itu dia pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga Ananda Solehah dari kisah ini, bahwa semua manusia wajib harus mengikuti Rasulullah. Bagi kita yang ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, maka jalan satu-satunya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan para nabi sebelum Nabi Muhammad, jika mereka masih hidup dan bertemu dengan Nabi Muhammad, maka mereka jika ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, maka bersyukurlah kita Ananda Solehah yang sudah Allah berikan kepada kita hidayah untuk mengenal Islam dan untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah dia 3 pelajaran yang bisa kita simpulkan atau ambil dari kisah Umar dan Taurat. Untuk kesimpulan dari pelajaran kita hari ini Ananda Soleh ada 3. Yang pertama, Taurat adalah salah satu kitab Allah. Jadi Taurat adalah salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Kemudian kesimpulan yang kedua, tidak boleh membaca kitab selain Al-Quran. Ya, kesimpulan yang kedua Ananda Solehah, tidak boleh membaca kitab selain Al-Quran. Kemudian kesimpulan yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, yaitu wajib bagi semua manusia
mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dia 3 kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini Ananda Sholehah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.